Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menimbang, a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Menteri menetapkan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang kehutanan pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. B. Bahwa penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf A berdampak pada kegiatan perhutanan sosial dalam bentuk izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan yang telah terbit dan berproses terbit sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. C. Bahwa diperlukan pengaturan hubungan hukum terhadap keberlanjutan kegiatan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf B setelah ditetapkannya areal kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Mengingat, 1. Pasal 17 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635. 4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 209. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 320. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 756. Memutuskan, menetapkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 3. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak, hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. 4. Hutan desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. 5. Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKM adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. 6. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. 7. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
8. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 9. Kawasan hutan dengan pengelolaan khusus yang selanjutnya disingkat KHDPK adalah kawasan hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada badan usaha milik negara bidang kehutanan. 10. Pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial melalui persetujuan pengelolaan HD, HKM, atau HTR, pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi sesuai dengan fungsinya. 11. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. 12. Peta indikatif areal perhutanan sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk perhutanan sosial. 13. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial persetujuan pengelolaan HD, HKM, atau HTR pada kawasan hutan lindung, hutan produksi sesuai dengan fungsinya. 14. Persetujuan pengelolaan HD adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada lembaga desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. 15. Persetujuan pengelolaan HKM adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. 16. Persetujuan pengelolaan HTR adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan hutan produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman, silvikultur, yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan. 17. Lembaga desa adalah lembaga yang dibentuk oleh kepala desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan pengelolaan HD, bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 18. Kelompok perhutanan sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial serta masyarakat hukum adat termasuk kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19. Kelompok usaha perhutanan sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20. Kelompok kerja percepatan perhutanan sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial. 21. Rencana Kelola Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat RKPS adalah rencana yang memuat rencana penguatan kelembagaan, rencana pemanfaatan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi. 22. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun. 23. Andil garapan adalah batas areal garapan setiap anggota kelompok pada lokasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 24. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam kawasan hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung pada hutan. 25. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat kelompok. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 26. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial,
secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga. 27. Pendampingan perhutanan sosial pada KHDPK adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat kelompok persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk fasilitasi pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan pengelolaan hutan lestari serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. 28. Pendamping perhutanan sosial pada KHDPK adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan pendampingan terhadap fasilitasi pemberian persetujuan dan masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga. 29. Pendamping pemerintah pada KHDPK adalah pendamping yang berasal dari karyawan badan usaha milik negara bidang kehutanan yang ditugaskan dalam pendampingan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 30. Perseorangan adalah warga negara Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum. 31. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. 32. Cabang Dinas Kehutanan yang selanjutnya disingkat CDK adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. 33. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. 34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 35. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai a. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. b. Kegiatan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. c. Pendampingan perhutanan sosial pada KHDPK. d. Pemanfaatan aset badan usaha milik negara bidang kehutanan pada KHDPK. E. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan F. Pendanaan. Bab 2 Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Bagian ke-1 Umum Pasal 3, 1. Menteri menetapkan dan mengelola KHDPK. 2. Penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilakukan pada areal yang tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang kehutanan pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. 3. Kriteria teknis penetapan KHDPK dilakukan pada areal kawasan hutan. A. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang telah memperoleh izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. B. Areal pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. C. Telah dicadangkan untuk perhutanan sosial. D. Telah dilakukan pengelolaan hutan atas inisiatif masyarakat. E. Telah mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan. F. Telah dilakukan kerjasama pangan dengan badan usaha. G. Areal hutan lindung dan hutan produksi yang tidak produktif, dan H. Areal rawan konflik. 4. Penetapan KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4, 1. Pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, dilaksanakan oleh UPT. 2. Tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5, 1. Pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK diberikan dalam bentuk skema. A. Persetujuan pengelolaan HD, B. Persetujuan pengelolaan HKM, dan C. Persetujuan pengelolaan HTR. 2. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah pada kawasan hutan. 3. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 6, 1. Arahan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk PIAPS. 2. PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan melalui harmonisasi peta yang dimiliki oleh kementerian dengan peta yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota, dan sumber lain.
Pasal 7, 1, untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial tingkat provinsi dibentuk Pokja PPS yang ditetapkan oleh Gubernur. 2. Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertugas a. Sosialisasi program perhutanan sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait. b. Melakukan pencermatan terhadap PIAPS. c. Membantu fasilitasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. D. Membantu melakukan validasi permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. E. Membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan perhutanan sosial. F. Membantu fasilitasi pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. G. Membantu fasilitasi penataan areal. H. Membantu fasilitasi penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial. I. Membantu fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial, dan, atau J. Membantu pelaksanaan pembinaan dan pengendalian. 3. Anggota Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas A. UPT. B. Unit pelaksana teknis terkait di kementerian. C. Pemerintah daerah provinsi. D. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan. E. Pemerintah daerah kabupaten, kota. F. CDK. G. Masyarakat sipil. H. Pelaku usaha. I. Kader konservasi, dan atau J. Relawan lingkungan hidup dan kehutanan. 4. Masyarakat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf G meliputi akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan, atau jurnalis. 5. Pokja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai masa kerja selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Bagian kedua kriteria subjek dan objek persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Paragraf 1 kriteria subjek dan objek persetujuan pengelolaan HD. Pasal 8, 1, persetujuan pengelolaan HD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf A diberikan kepada lembaga desa. 2. Lembaga desa dalam persetujuan pengelolaan HD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi ketentuan A. Kepengurusan lembaga desa, dan B. Penerima manfaat HD. 3. Kepengurusan lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A meliputi A. Warga desa yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan, yang telah dan, atau akan melakukan pengelolaan terhadap areal kawasan hutan yang dimohon. B. Perseorangan yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan, dan, atau C. Tokoh atau pelopor lokal yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan. 4. Penerima manfaat HD sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B merupakan warga desa setempat dengan ketentuan A. 1. Keluarga diwakili 1 orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan, dan B. Belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 5. Penerima manfaat HD sebagaimana dimaksud pada ayat 4, terdiri atas A. Penerima manfaat langsung, dan B. Penerima manfaat tidak langsung. 6. Penerima manfaat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf A selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, merupakan penggarap atau pengelola pada areal kerja. 7. Dalam hal penggarap atau pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 6, berasal dari luar desa setempat, dapat menjadi penerima manfaat langsung dengan melengkapi surat keterangan garapan dari kepala desa. 8. Penerima manfaat tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf B selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, merupakan masyarakat desa setempat yang bukan penggarap atau pengelola pada areal kerja persetujuan pengelolaan HD, namun secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan pengelolaan HD. Pasal 9, 1, areal yang dapat diberikan untuk persetujuan pengelolaan HD dengan ketentuan A. Berada pada kawasan hutan lindung dan, atau hutan produksi. B. Berada di dalam PIAPS dan C. Berada di dalam wilayah desa yang disepakati atau diakui oleh desa yang berdampingan. 2. Dalam hal areal yang sudah dikelola terdapat tanaman sawit yang dikelola oleh perseorangan dan bertempat tinggal di dalam dan, atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus,
diberikan paling luas 2 hektare per kepala keluarga. 3. Terhadap areal yang tidak diberikan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan penataan kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan, atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibuktikan dengan A. Kartu tanda penduduk, atau B. Surat keterangan tempat tinggal dan, atau domisili yang diterbitkan oleh kepala desa atau lurah setempat, yang alamatnya di dalam kawasan hutan atau di desa, kelurahan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. 5. Pembuktian terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, dilakukan melalui verifikasi teknis, dan validasi data dan informasi oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri. 6. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 5, terdiri atas unsur A. Direktorat Jenderal Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. B. Sekretariat Jenderal. C. UPT. D. Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup kementerian. E. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan. F. CDK setempat, dan, atau G. Pokja PPS. 7. Areal persetujuan pengelolaan HD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling luas 1000 hektare per unit pengelolaan. Paragraf 2 Kriteria subjek dan objek persetujuan pengelolaan HKM. Pasal 10. 1. Persetujuan pengelolaan HKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf B dapat diberikan kepada A. Perseorangan, B. Kelompok tani, atau C. Koperasi. 2. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dengan ketentuan tergabung atau membentuk kelompok masyarakat. 3. Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B berupa kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan. 4. Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dengan ketentuan koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan atau kehutanan. 5. Anggota kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan kelompok tani hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling sedikit berjumlah 15 orang. 6. Dalam hal anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 5, berjumlah lebih dari 300 orang dapat membentuk gabungan kelompok tani hutan. 7. Anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6, yang dapat diberikan persetujuan pengelolaan HKM berasal dari A. Masyarakat setempat dengan mengutamakan pengelola pada calon areal kerja yang mempunyai ketergantungan hidup pada lahan kawasan hutan. B. Profesional kehutanan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan, atau bidang ilmu lainnya yang berpengalaman di bidang kehutanan atau pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan, dan, atau C. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola calon areal kerja secara turun-temurun atau 5 tahun terakhir berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 8. Anggota kelompok yang dapat diberikan persetujuan pengelolaan HKM sebagaimana dimaksud pada ayat 7, dengan ketentuan A. 1. Keluarga diwakili 1 orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan, dan B. Belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pasal 11, 1. Areal yang dapat diberikan untuk persetujuan pengelolaan HKM dengan ketentuan A. Berada pada kawasan hutan lindung dan, atau hutan produksi, dan B. Berada di dalam PIAPS 2, dalam hal areal yang sudah dikelola terdapat tanaman sawit yang dikelola oleh perseorangan dan bertempat tinggal di dalam dan, atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, diberikan paling luas 2 hektare per orang. 3. Perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan, atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dibuktikan dengan A. Kartu tanda penduduk, atau B. Surat keterangan tempat tinggal dan, atau domisili yang diterbitkan oleh kepala desa, lurah atau camat setempat, yang alamatnya di dalam kawasan hutan atau di desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. 4. Pembuktian terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, dilakukan melalui verifikasi teknis dan validasi data dan informasi oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Menteri. 5.
Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat 4, terdiri atas unsur A. Direktorat Jenderal Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. B. Sekretariat Jenderal. C. UPT. D. Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup kementerian. E. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan. F. CDK setempat, dan, atau G. Pokja PPS. 6. Areal persetujuan pengelolaan HKM diberikan dengan ketentuan luasan A. Per unit pengelolaan paling luas 1000 hektare, dan B. Per kepala keluarga paling luas 2 hektare. Paragraf 3 kriteria subjek dan objek persetujuan pengelolaan HTR. Pasal 12, 1, persetujuan pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, huruf C diberikan kepada A. Koperasi setempat yang bergerak di bidang pertanian, hortikultura, peternakan, dan atau kehutanan, atau B. Profesional kehutanan atau perseorangan yang telah memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan dengan bergabung pada koperasi bersama masyarakat setempat. 2. Kriteria pemegang persetujuan pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi A. Masyarakat setempat dengan mengutamakan pengelola pada calon areal kerja yang mempunyai ketergantungan hidup pada lahan kawasan hutan. B. Profesional kehutanan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan, atau bidang ilmu lainnya yang berpengalaman di bidang kehutanan atau pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan, dan, atau C. Masyarakat luar desa setempat yang sudah mengelola calon areal kerja secara turun-temurun atau dalam jangka waktu 5 tahun terakhir berturut-turut yang dinyatakan dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 3. Pemegang persetujuan pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dengan ketentuan A. 1. Keluarga diwakili 1 orang dengan memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan, dan B. Belum terdaftar sebagai pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pasal 13, 1, areal yang dapat diberikan untuk persetujuan pengelolaan HTR dengan ketentuan A. Berada dalam kawasan hutan produksi, dan B. Berada di dalam PIAPS. 2. Areal persetujuan pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan dengan ketentuan luasan A. Per unit pengelolaan paling luas 1000 hektare, dan B. Per kepala keluarga paling luas 2 hektare. Bagian ketiga fasilitasi pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pasal 14, 1, pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial difasilitasi oleh UPT. 2. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melakukan rapat koordinasi tingkat provinsi untuk persiapan fasilitasi, dengan melibatkan A. Direktorat teknis yang membidangi penyiapan kawasan perhutanan sosial. B. Dinas provinsi yang membidangi kehutanan. C. Unit pelaksana teknis terkait kementerian. D. Pokja PPS. E. CDK, dan, atau F. Badan usaha milik negara bidang kehutanan. 3. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan untuk memperoleh informasi awal areal indikatif perhutanan sosial yang sudah ditetapkan dalam PIAPS meliputi A. Letak lokasi. B. Kondisi tutupan lahan. C. Aksesibilitas. D. Potensi konflik, dan, atau E. Keberadaan pengelolaan dan, atau penggarapan. 4. Berdasarkan informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat 3, disusun rencana fasilitasi, meliputi A. Pembagian petugas dan target sasaran lokasi. B. Jangka waktu pelaksanaan, dan C. Biaya. 5. Dalam hal hasil rapat koordinasi terdapat areal dengan potensi konflik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf D, Direktur Jenderal dapat melakukan supervisi dan, atau bantuan teknis dalam pelaksanaan fasilitasi. Pasal 15, 1, berdasarkan rencana fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 4, Kepala UPT menugaskan pendamping pemerintah pada KHDPK untuk melakukan fasilitasi dengan tahapan A. Pengecekan lapangan PIAPS. B. Sosialisasi perhutanan sosial. C. Inventarisasi dan, atau pengambilan koordinat pengelola, penggarap pada areal PIAPS. D. Pemilihan skema persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. E. Pembentukan kelembagaan. F.
Pembuatan daftar nama calon pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan G. Pengukuran batas dan pembuatan peta calon areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Pengukuran batas dan pembuatan peta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf G mengacu kepada PIAPS dengan memperhatikan A. Batas garapan, B. Batas alam, dan atau C. Batas kawasan hutan. 3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat melibatkan A. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, B. Unit pelaksana teknis kementerian terkait, C. CDK, dan atau D. Pokja PPS. Pasal 16 hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 disusun oleh pendamping pemerintah pada KHDPK dalam bentuk dokumen meliputi A. Surat permohonan dari Ketua Lembaga Desa, Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan, atau Ketua Koperasi kepada Menteri. B. Gambaran umum wilayah, C. Fakta integritas bermaterai yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Desa, Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan, atau Ketua Koperasi, yang diketahui oleh Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat, dan D. Peta calon areal kerja dengan skala paling kecil 1, 50.000, 1 berbanding 50.000, yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Desa, Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan, atau Ketua Koperasi dalam bentuk cetakan dan SAPE file. Pasal 17, 1, untuk skema persetujuan pengelolaan HD, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilengkapi juga dengan A. Peraturan desa atau peraturan lainnya yang setara tentang pembentukan lembaga desa sebagai pengelola HD. B. Keputusan kepala desa atau yang setara tentang susunan pengurus lembaga desa. C. Daftar nama pengurus lembaga desa dan penerima manfaat yang diketahui oleh kepala desa setempat atau yang setara dalam bentuk cetak dan digital, dan D. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pengurus lembaga desa dan penerima manfaat langsung. 2. Untuk skema persetujuan pengelolaan HKM dan HTR, selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilengkapi juga dengan A. Surat pembentukan kelompok, atau akta pendirian koperasi. B. Daftar nama pengurus dan anggota yang diketahui oleh kepala desa, lurah, atau camat setempat, dan C. Fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga seluruh anggota dalam bentuk cetak dan digital. 3. Dokumen hasil fasilitasi disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 18, 1, pendamping pemerintah pada KHDPK melaporkan dokumen hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 kepada Kepala UPT dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal. 2. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melakukan validasi terhadap A. Kebenaran dan kesesuaian dokumen, B. Kebenaran dan kesesuaian calon pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dan C. Kebenaran dan kesesuaian calon areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 3. Dalam melakukan validasi, Kepala UPT dapat menugaskan tim yang terdiri atas unsur A. UPT, B. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, C. Unit pelaksana teknis kementerian terkait, D. CDK, dan atau E. Pokja PPS. 4. Direktur Jenderal dapat menugaskan personil untuk melakukan supervisi dan atau bantuan teknis pada pelaksanaan validasi. Pasal 19, 1, tim validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3, melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterbitkan surat tugas dan dapat diperpanjang untuk keperluan peninjauan lapangan. 2. Kegiatan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan secara A. Faktual, dan atau B. Virtual. 3. Tim validasi menyampaikan berita acara hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepada Kepala UPT. 4. Hasil kegiatan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 20, 1, Kepala UPT menyampaikan dokumen hasil fasilitasi dan berita acara validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 4, kepada Direktur Jenderal.
2. Berdasarkan dokumen hasil fasilitasi dan berita acara validasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Bagian keempat transformasi izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Pasal 21. 1. Menteri melakukan transformasi izin pemanfaatan perhutanan sosial dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan yang telah terbit pada wilayah KHDPK. 2. Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan setelah areal KHDPK ditetapkan oleh Menteri. 3. Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan perubahan bentuk akses legal pemanfaatan hutan oleh masyarakat menjadi pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dalam bentuk skema. A. Persetujuan pengelolaan HD, B. Persetujuan pengelolaan HKM, atau C. Persetujuan pengelolaan HTR. Pasal 22, 1. Transformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. 2. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyampaikan pertimbangan perubahan skema izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial serta pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan menjadi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK kepada Direktur Jenderal. 3. Berdasarkan pertimbangan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan perubahan skema izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial serta pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan menjadi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan secara kolektif. 5. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat dilakukan perubahan secara parsial. Pasal 23 Transformasi izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial dan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan menjadi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK tidak merubah pola pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi kawasan hutan. Bagian kelima perubahan dan perpanjangan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. Paragraf 1 Perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pasal 24, 1. Persetujuan pengelolaan HD, HKM, dan atau HTR dapat dilakukan perubahan jika A. Terdapat perubahan pengurus dan atau keanggotaan pemegang persetujuan, dan atau B. Terdapat perubahan areal kerja. 2. Terhadap perubahan pengurus dan atau keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, karena meninggal dunia, pindah domisili dan atau mengundurkan diri, Ketua Kelompok melaporkan kepada Direktur Jenderal. 3. Perubahan areal kerja sebagaimana dimaksud ayat 1, huruf B dilakukan apabila terdapat A. Perubahan luas areal kerja, B. Perubahan fungsi kawasan hutan, C. Perubahan peruntukan kawasan hutan, D. Penyelesaian konflik tenurial, atau E. Tumpang tindih dengan perizinan dan persetujuan lain. Pasal 25, 1, dalam hal pada areal persetujuan perhutanan sosial ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, Menteri melakukan perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 2. Pemerintah memberikan fasilitasi kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 26, 1. Permohonan perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dapat diusulkan oleh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemerintah, dan pemerintah daerah. 2. Dalam hal terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan atas pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pihak ketiga dapat mengajukan inisiatif perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK kepada Menteri. 3. Pemegang persetujuan pengelolaan HD, HKM, dan HTR mengajukan permohonan perubahan persetujuan kepada Menteri dengan dilengkapi A. Daftar nama, nomor induk kependudukan, dan alamat perubahan anggota ditandatangani oleh ketua dan diketahui oleh kepala desa, lurah yang disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, atau B. Peta areal kerja perubahan paling kecil skala 1, 50.000, 1:50.000, berupa cetakan yang ditandatangani oleh ketua dalam bentuk SAPE file.
4. Permohonan perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan paling cepat 1 tahun sejak terjadi perubahan. Pasal 27, 1. Perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dapat dilakukan secara A. Manual, atau B. Elektronik. 2. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Jenderal menugaskan tim untuk melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja. 3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2, melibatkan unsur A. Direktorat Jenderal Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. B. UPT. C. Unit Pelaksana Teknis terkait lingkup kementerian. D. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan. E. CDK setempat, dan, atau F. Pokja PPS. 4. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dituangkan dalam berita acara evaluasi yang ditandatangani oleh tim dan disampaikan kepada Direktur Jenderal. 5. Berdasarkan berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan atau menolak penetapan perubahan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. Paragraf 2 Perpanjangan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pasal 28, 1. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat melakukan permohonan perpanjangan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK kepada Menteri secara manual atau elektronik paling lambat 1 tahun sebelum jangka waktu persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK berakhir. 2. Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktur Jenderal atas nama Menteri menugaskan tim untuk melakukan evaluasi kepatuhan pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK terhadap ketentuan kewajiban dan larangan. 3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dituangkan dalam berita acara yang menyatakan A. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan, atau B. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK tidak mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan. 4. Dalam hal pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK A. Mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan perpanjangan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, atau B. Tidak mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menolak perpanjangan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 5. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf A diberikan untuk jangka waktu 35 tahun. 6. Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan perhutanan sosial. 8/3 pukul 11:01, Mamahku, Bab 3 Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial pada Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus. Bagian ke-1 Umum Pasal 29 Kegiatan pengelolaan perhutanan sosial dilakukan melalui A. Penataan areal dan penyusunan rencana, dan B. Pengembangan usaha. Bagian kedua Penataan areal dan penyusunan rencana. Paragraf 1 Penataan areal Pasal 30 1. Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf A meliputi A. Penandaan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. B. Inventarisasi potensi. C. Pembuatan ruang areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. D. Pembuatan andil garapan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, dan E. Pemetaan hasil penataan areal. 2. Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A meliputi A. Batas persetujuan areal hasil kegiatan penandaan batas, dan B. Titik koordinat tanda batas. 3. Inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B meliputi A. Kondisi kawasan hutan. B. Jenis dan sebaran potensi hasil hutan kayu. C. Jenis dan sebaran potensi hasil hutan bukan kayu, dan D. Jenis dan sebaran potensi jasa lingkungan. 4. Pembuatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
1. Huruf C meliputi A. Lokasi, luas dan batas ruang perlindungan, dan B. Lokasi, luas dan batas ruang pemanfaatan. 5. Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf D meliputi A. Data penggarap, dan B. Batas dan luas andil garapan. 6. Hasil pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dituangkan ke dalam peta. Pasal 31, 1. Penandaan batas areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, huruf A dilaksanakan oleh KPS untuk memperoleh kepastian mengenai batas areal kerja. 2. Kegiatan penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan secara partisipatif dengan tahapan A. Rapat kesepakatan batas, B. Pembentukan tim, C. Pelaksanaan penandaan batas, dan D. Pembuatan berita cara hasil penandaan batas. 3. Rapat kesepakatan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A berupa kegiatan pertemuan yang dihadiri oleh pihak terkait yang berkepentingan langsung terhadap batas kawasan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 4. Tim penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B terdiri atas unsur A. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. B. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan. C. CDK. D. Pendamping. E. Pemerintahan desa, kelurahan, dan atau F. Pemegang perizinan lainnya yang arealnya bersinggungan dengan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 5. Tim penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 4, bertugas A. Membuat kesepakatan yang memuat 1. Batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dengan areal lain yang lokasinya bersinggungan, dan 2. Informasi mengenai keberadaan hak pengelolaan, persetujuan penggunaan kawasan hutan atau perizinan berusaha di areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menetapkan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dengan cara menyusuri dan menandai dengan tanda batas pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, dan C. Membuat berita acara penandaan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 6. Penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C dilaksanakan dengan tahapan A. Menentukan titik ikat dan titik indikatif tanda batas, yang diplotkan pada peta areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. B. Titik indikatif tanda batas dibuat pada setiap lekukan poligon batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK pada peta dan untuk titik indikatif tanda batas pada batas areal yang lurus, dibuat setiap paling jauh asumsi jarak lapangan 100 meter. C. Titik indikatif pada batas yang berpotensi konflik antara lain dekat dengan permukiman, jalan, areal perizinan yang lain, area persetujuan perhutanan sosial yang lain. D. Menentukan koordinat geografis titik ikat dan titik indikatif tanda batas. E. Mencari titik indikatif tanda batas di lapangan dengan menggunakan Global Positioning System, kemudian diberi tanda dengan tanda batas sederhana atau batas alami yang disepakati. F. Dalam hal titik indikatif tanda batas sebagaimana dimaksud dalam huruf E pada peta sulit dicari di lapangan, titik tanda batas dapat digeser tetapi tetap masih dalam garis poligon batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, dan G. Dalam hal areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan hutan, pemberian tanda batas dilaksanakan dengan melibatkan UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan. 7. Pembuatan berita acara penandaan batas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf D disertai dengan peta hasil penandaan batas areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 8. Dalam hal terdapat perubahan batas hasil penandaan batas dengan peta persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, batas areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK mengikuti hasil penandaan batas. Pasal 32, 1, berdasarkan hasil penandaan batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
8. Dilakukan pembuatan dan pemberian tanda batas ruang areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2. 2. Pembuatan ruang areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merujuk pada hasil inventarisasi potensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, dan kondisi biogeofisik serta penetapan batasnya dapat mengacu pada batas petak dan/atau anak petak. 3. Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdiri atas A. Ruang perlindungan, dan/atau B. Ruang pemanfaatan. 4. Kriteria areal yang ditetapkan sebagai ruang perlindungan berupa A. Sempadan sungai, B. Sempadan pantai, C. Sempadan danau, D. Sekitar mata air, E. Areal dengan lereng lebih dari 40%, F. Areal dengan ketinggian tempat lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. G. Areal mangrove, atau H. Situs budaya. 5. Areal sebagaimana dimaksud pada ayat 4, setelah ditetapkan sebagai ruang perlindungan, diberikan tanda batas sederhana atau alami sesuai kesepakatan. Pasal 33, 1. Pembuatan andil garapan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, huruf D dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya konflik tenurial. 2. Pembuatan andil garapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan oleh KPS. 3. Pengukuran lapangan dalam rangka pembuatan andil garapan dilaksanakan secara partisipatif serta menggunakan metode dan alat sederhana atau menggunakan smartphone serta dibuatkan tanda batas andil sesuai kesepakatan. 4. Data dan peta andil garapan setiap anggota kelompok merupakan kelengkapan data anggota pada persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 5. Data sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat digunakan sebagai informasi dalam pengajuan akses permodalan dan perhitungan pembagian hasil pemanfaatan hutan. Pasal 34 Pemetaan hasil penataan areal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1, huruf E dilakukan berdasarkan peta areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK yang berisi A. Hasil penandaan batas, B. Hasil inventarisasi potensi, dan C. Hasil pembuatan ruang, paragraf 2 penyusunan rencana. Pasal 35 Penyusunan rencana perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf A dilaksanakan pada A. Persetujuan pengelolaan HD, B. Persetujuan pengelolaan HKM, dan C. Persetujuan pengelolaan HTR. Pasal 36, 1. Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 meliputi A. Penyusunan RKPS untuk jangka waktu 10 tahun, dan B. Penyusunan RKT untuk jangka waktu 1 tahun. 2. Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat kegiatan A. Penguatan kelembagaan, B. Pengelolaan hutan meliputi 1. Penataan areal, 2. Pemanfaatan hutan, 3. Rehabilitasi hutan, dan 4. Perlindungan dan pengamanan hutan, C. Pengembangan kewirausahaan, dan D. Monitoring dan evaluasi. 3. Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disusun dengan memperhatikan kearifan lokal, potensi hutan, peluang pasar dan aspek pengarusutamaan gender serta mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Pasal 37, 1. RKPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, huruf A memuat A. Gambaran umum, B. Rencana kegiatan, dan C. Peta rencana kelola. 2. Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A memuat informasi A. Letak lokasi yang didasarkan batas administrasi dan fungsi kawasan. B. Keadaan fisik wilayah, meliputi kondisi tutupan lahan, topografi, kelerengan, ketinggian, dan jenis pohon dominan. C. Keadaan sosial ekonomi, meliputi demografi kependudukan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, infrastruktur, wilayah, dan D. Potensi kawasan. 3. Data dan informasi gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat diperoleh dari dokumen persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK,
monografi desa, dan data perencanaan CDK serta hasil penataan areal yang telah dilakukan. 4. Rencana kegiatan sebagaimana pada ayat 1, huruf B meliputi A. Rencana penguatan kelembagaan berupa 1. Pembentukan KUPS, dan 2. Penguatan KUPS berupa sekolah lapang, studi banding, penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, pelatihan, dan penyusunan administrasi kelompok. B. Rencana pemanfaatan hutan, meliputi 1. Pemanfaatan kawasan, 2. Pemanfaatan jasa lingkungan, 3. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu, dan 4. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dan C. Rencana pengembangan usaha dan atau pemasaran, meliputi 1. Jenis produk dan atau jasa yang akan diusahakan, 2. Bentuk produk yang akan dipasarkan, 3. Sertifikasi produk, 4. Promosi, 5. Pemasaran, 6. Pengembangan jejaring usaha, 7. Akses permodalan, dan 8. Kelembagaan usaha, 5. Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4, huruf C disusun berdasarkan A. Potensi areal, B. Kebutuhan masyarakat kelompok, dan C. Kebutuhan pasar produk dan atau jasa. 6. Peta rencana kelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C berisi kegiatan pemanfaatan hutan dan kegiatan pengembangan usaha. 7. Dokumen RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 38, 1. Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1, huruf A dilakukan oleh KPS. 2. RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan penilaian dan pengesahan. 3. Penilaian RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh Kepala CDK. 4. Pengesahan RKPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh Kepala UPT. 5. Dalam hal diperlukan revisi RKPS, KPS mengajukan kepada Kepala UPT, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan ayat 3. Pasal 39 Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan secara manual dan atau secara elektronik. Pasal 40 Penyusunan RKPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dapat difasilitasi oleh A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, C. Lembaga swadaya masyarakat, D. Pendamping pemerintah pada KHDPK penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, dan atau E. Pokja PPS, Pasal 41, 1, RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1, huruf B disusun berdasarkan RKPS. 2. Penyusunan RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh KPS didampingi oleh penyuluh dan atau pendamping dan CDK. 3. RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memuat rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 4. 4. RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Kepala CDK. 5. Dalam hal diperlukan revisi, RKT dapat diajukan kepada Kepala CDK, dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan ayat 4. 6. Dokumen RKT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Bagian ketiga Pengembangan usaha paragraf 1 umum. Pasal 42, 1, Kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf B meliputi A. Penguatan kelembagaan, B. Pemanfaatan hutan, C. Pengembangan kewirausahaan, dan D. Kerja sama pengembangan usaha. 2. Kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat difasilitasi oleh kementerian, lembaga, dan dinas provinsi terkait, lembaga swadaya masyarakat, pendamping penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, Pokja PPS, dan perguruan tinggi. Paragraf 2 Penguatan kelembagaan Pasal 43 Kegiatan penguatan kelembagaan KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
1. Huruf A meliputi A. Pembentukan KUPS, B. Klasifikasi KUPS, C. Peningkatan kelas KUPS, dan D. Penguatan kapasitas kelembagaan KUPS, Pasal 44. 1. Pembentukan KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf A dilakukan untuk pengembangan usaha perhutanan sosial. 2. Dalam hal KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memiliki potensi usaha lebih dari 1, dapat dibentuk beberapa KUPS sesuai dengan potensi usahanya. 3. Penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan oleh Kepala CDK atau Kepala Desa, Lurah. 4. Dalam hal penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3, tidak dilakukan oleh Kepala CDK dalam jangka waktu 14 hari kerja, maka penetapan KUPS dilakukan oleh Kepala UPT. 5. Penetapan KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 45, 1. Klasifikasi KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf B, meliputi A. Biru atau blue, B. Perak atau silver, C. Emas atau gold, dan D. Platina atau platinum. 2. Klasifikasi KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan pada kemampuan KUPS untuk melaksanakan RKPS, yang meliputi kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha. 3. Klasifikasi kemampuan KUPS biru atau blue sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dilakukan dengan ketentuan A. Sudah ditetapkan sebagai KUPS, dan B. Potensi usaha sudah teridentifikasi. 4. Klasifikasi kemampuan KUPS perak atau silver sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dilakukan dengan ketentuan A. Sudah memenuhi kriteria KUPS biru atau blue, B. Sudah memiliki RKPS, dan C. Sudah memiliki unit usaha. 5. Klasifikasi kemampuan KUPS emas atau gold sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C dilakukan dengan ketentuan A. Sudah memenuhi kriteria KUPS perak atau silver. B. Sudah memiliki produk atau sarana wisata alam yang dipasarkan. C. Sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan atau pinjaman, dan D. Sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal. 6. Klasifikasi kemampuan KUPS platina atau platinum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D dilakukan dengan ketentuan A. Sudah memenuhi kriteria KUPS emas atau gold, B. Sudah memiliki akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan atau pinjaman, dan C. Sudah memiliki pasar atau wisatawan nasional, regional, internasional. 7. Dalam hal KUPS memiliki kemampuan berdasarkan kriteria kelas sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sampai dengan ayat 6, dapat langsung ditetapkan kelas KUPS sesuai dengan kemampuan KUPS tanpa harus mengikuti tahapan urutan dari kelas sebelumnya. 8. Berdasarkan usulan Kepala UPT, Direktur Jenderal menetapkan kelas KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 46, 1. Peningkatan kelas KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf C ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 2. Peningkatan kelas KUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. 3. Khusus untuk peningkatan KUPS emas atau gold menjadi platina atau platinum dilakukan verifikasi tentang akses modal yang berasal dari swadaya, hibah dan atau pinjaman dan pasar ekspor atau wisatawan regional. 4. Terhadap progres upaya peningkatan kategori KUPS dilakukan monitoring dan hasilnya dimasukkan ke dalam sistem aplikasi database. 5. Terhadap rangkaian kegiatan peningkatan kategori atau kelas KUPS dilakukan monitoring dan evaluasi oleh UPT sesuai wilayah kerjanya. 6. Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, dapat melibatkan dinas yang membidangi kehutanan provinsi, CDK, dan atau Pokja PPS. 7. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6, disampaikan secara elektronik dan atau manual kepada Direktur Jenderal. Pasal 47 Penguatan kapasitas kelembagaan KUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf D meliputi
A. Pembentukan KUPS yang berbasis komoditas. B. Keanggotaan KUPS dan pembuatan aturan internal KUPS. C. Sekolah lapang. D. Studi banding. E. Pelatihan penguatan kelembagaan, dan, atau F. Peningkatan status badan usaha KUPS dapat berupa pembentukan koperasi atau badan usaha milik desa. Paragraf 3 Pemanfaatan hutan Pasal 48, 1. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1, huruf B pada areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK meliputi A. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung, dan B. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi. 2. Pemanfaatan hutan pada areal kerja persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dapat dilaksanakan dengan pola wana tani atau agroforestry, wana ternak atau silvopastura, wana mina atau silvofishery, dan wana tani ternak atau agrosilvopastura, sesuai dengan fungsi hutan dan jenis ruangnya. 3. Pemanfaatan hutan dengan pola wana tani atau agroforestry sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan dalam bentuk jalur. 4. Pemanfaatan hutan dengan pola kegiatan silvofishery, luas budidaya ikan, udang, tambak paling banyak seluas 30% dari luasan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 5. Pemanfaatan hutan dengan pola kegiatan agrosilvopastura, luas budidaya tanaman semusim paling banyak, lebih kurang seluas 20%, dapat ditanami tanaman pakan ternak. 6. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A diatur dengan pola tanam. A. Tanaman kayu non-fast growing species untuk perlindungan tanah dan air seluas 20% dari luasan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. B. Tanaman multiguna, multi-purpose tree species, MPTS, seluas 80% dari luasan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, dan C. Tanaman di bawah tegakan berupa tanaman selain jenis umbi-umbian dan, atau tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan lahan. 7. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B diatur dengan pola tanam. A. Budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% dari luasan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. B. Budidaya tanaman multiguna, multi-purpose tree species, MPTS, seluas 30% dari luasan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK, dan C. Budidaya tanaman semusim seluas 20% dari luasan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 8. Program rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilaksanakan pada persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 9. Pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 49, 1. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1, huruf A dilaksanakan pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan. 2. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung pada ruang perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan A. Pemanfaatan jasa lingkungan, dan B. Pemungutan hasil hutan bukan kayu. 3. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung pada ruang pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan A. Pemanfaatan kawasan, B. Pemanfaatan jasa lingkungan, dan C. Pemungutan hasil hutan bukan kayu, Pasal 50 kegiatan. Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2, huruf A meliputi kegiatan A. Pemanfaatan air untuk kebutuhan masyarakat setempat. B. Pemulihan lingkungan berupa rehabilitasi hutan pada areal terbuka, dan, atau C. Penyerapan dan, atau penyimpanan karbon, Pasal 51. Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2, huruf B meliputi A. Madu, B. Getah, C. Buah, D. Biji, E. Jamur, F. Daun, G. Bunga, dan, atau H. Sarang burung walet, Pasal 52.
1. Kegiatan pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3, huruf A dilakukan melalui kegiatan A. Budidaya tanaman obat, B. Budidaya tanaman hias, C. Budidaya jamur, D. Budidaya lebah, E. Budidaya hijauan makanan ternak, F. Budidaya buah-buahan dan biji-bijian, G. Budidaya tanaman atsiri, H. Budidaya tanaman nira, I. Penangkaran satwa liar, dan atau J. Rehabilitasi satwa. 2. Pemanfaatan pada hutan lindung dapat menggunakan jenis tanaman berkayu yang berumur panjang, perakaran dalam, dan evapotranspirasi rendah diutamakan jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang menghasilkan getah, kulit, buah, dan atau jenis tanaman kayu-kayuan. 3. Pemanfaatan pada hutan lindung tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman umbi-umbian dan tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan tanah. 4. Pemanfaatan kawasan berupa penangkaran satwa liar dan rehabilitasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf I dan huruf J dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 53, 1. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3, huruf B meliputi kegiatan A. Pemanfaatan jasa aliran air, B. Pemanfaatan air, C. Wisata alam, D. Pembangunan sarana prasarana wisata alam, E. Perlindungan keanekaragaman hayati, F. Pemulihan lingkungan, dan atau G. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon. 2. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 54 Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3, huruf C meliputi A. Rotan, B. Madu, C. Getah, D. Buah, E. Biji, F. Jamur, G. Daun, H. Bunga, dan atau I. Sarang burung walet. Pasal 55. 1. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, huruf B dilaksanakan pada ruang perlindungan dan ruang pemanfaatan. 2. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi pada ruang perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan A. Pemanfaatan kawasan, B. Pemanfaatan jasa lingkungan, dan C. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. 3. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi pada ruang pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan A. Pemanfaatan kawasan, B. Pemanfaatan jasa lingkungan, C. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu, dan D. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pasal 56, 1. Pemanfaatan hutan dapat menggunakan alat mekanis dalam hal pada areal persetujuan perhutanan sosial di hutan produksi terdapat bekas galian tambang, tambak, atau areal lainnya yang telah berubah bentang alamnya. 2. Penggunaan alat mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekosistem. Pasal 57 Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2, huruf A dilakukan melalui kegiatan A. Budidaya tanaman obat, B. Budidaya tanaman hias, C. Budidaya jamur, D. Budidaya lebah, E. Budidaya buah-buahan dan biji-bijian, F. Budidaya hijauan pakan ternak, dan atau G. Budidaya tanaman penghasil nira. Pasal 58 Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2, huruf B meliputi kegiatan A. Pemanfaatan jasa aliran air, B. Pemanfaatan air, C. Wisata alam, D. Perlindungan keanekaragaman hayati, E. Pemulihan lingkungan, dan atau F. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon. Pasal 59, 1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2, huruf C meliputi A. Rotan, B. Sagu, C. Nipah, D. Aren, E. Madu, F. Bambu, G. Getah, H. Daun, dan atau I. Buah atau biji. 2. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan pengkayaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan atau pemasaran. Pasal 60,
1. Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud. Dalam pasal 55 ayat 3, huruf A dilakukan melalui kegiatan A. Budidaya tanaman obat, B. Budidaya tanaman hias, C. Budidaya jamur, D. Budidaya lebah, E. Budidaya sarang burung walet, F. Rehabilitasi satwa, G. Budidaya hijauan makanan ternak, H. Budidaya buah-buahan dan biji-bijian, I. Budidaya tanaman atsiri, J. Budidaya tanaman nira, K. Budidaya serat, L. Budidaya tanaman penghasil biomasa atau bioenergi, M. Budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan, dan atau N. Penangkaran satwa liar. 2. Pemanfaatan kawasan berupa penangkaran satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf N dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal 61. 1. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3, huruf B berupa A. Pemanfaatan jasa aliran air, B. Pemanfaatan air, C. Wisata alam, D. Pembangunan sarana prasarana wisata alam, E. Perlindungan keanekaragaman hayati, F. Pemulihan lingkungan, G. Penyerapan dan atau penyimpanan karbon, dan atau H. Jasa lingkungan lainnya. 2. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 62, 1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3, huruf C meliputi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari A. Tanaman sendiri, dan B. Tanaman yang dihibahkan. 2. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu yang berasal dari tanaman sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A meliputi kegiatan A. Penyiapan lahan, B. Pembibitan, C. Penanaman, D. Pemeliharaan, E. Pengamanan, F. Pemanenan, G. Pengolahan, dan H. Pemasaran. 3. Penyiapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A dilakukan dengan ketentuan A. Dilakukan secara manual dan dapat menggunakan peralatan mekanis, B. Dilakukan tanpa pembakaran, dan C. Mempertahankan pohon komersil untuk dipelihara. Pasal 63, 1. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 3, huruf D meliputi A. Rotan, B. Sagu, C. Nipah, D. Aren, E. Madu, F. Bambu, G. Getah, H. Kulit kayu, I. Daun, J. Buah atau biji, K. Gaharu, L. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati atau bioenergi, dan atau M. Komoditas pengembangan tanaman pangan. 2. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan pengkayaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan atau pemasaran. Pasal 64 KUPS dalam melaksanakan kegiatannya dapat membangun atau mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 65 dalam hal kegiatan pemanfaatan kayu pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial terdapat pemanfaatan kayu tumbuh alami, pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 66, 1. Pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial wajib melakukan penatausahaan hasil hutan dan membayar penerimaan negara bukan pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Penatausahaan hasil hutan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Pengembangan kewirausahaan. Pasal 67 Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, huruf C meliputi kegiatan A. Peningkatan produksi, B. Peningkatan nilai tambah produk, C. Promosi dan pemasaran produk, dan D. Akses permodalan. Pasal 68, 1. Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf A meliputi A. Kegiatan pengembangan perhutanan sosial nasional, Bank Pesona, B. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif, dan C. Bantuan ekonomi produktif lainnya.
2. Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada A. KPSKU-PSHD, B. KPSKU-PSHKM, dan C. KPSKU-PSHTR. Pasal 69, 1. Kegiatan peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf B bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk untuk nilai jual dan membangun kepercayaan konsumen. 2. Peningkatan nilai tambah produk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui A. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif. B. Kegiatan sertifikasi produk berupa proses sertifikasi profesional, pelayanan, tata barang, untuk kelayakan, kualitas atau standar, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pangan Industri Rumah Tangga, Halal, dan atau organik. C. Kegiatan pengemasan, berupa kegiatan membungkus produk dengan tujuan menjaga kualitas dan kondisi produk, dan memberikan daya tarik kepada konsumen. D. Kegiatan peningkatan nilai produk, berupa upaya untuk memperkuat nilai pada suatu merek dikaitkan dengan produk tertentu, dan atau E. Kegiatan indikasi geografis, berupa suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis. Pasal 70 Promosi dan pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf C dapat dilakukan melalui A. Temu usaha, B. Pameran, C. Katalog produk, D. Media elektronik, dan atau E. Media sosial. Pasal 71, 1. Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf D dapat diperoleh melalui A. Bantuan pemerintah, lembaga, B. Pinjaman lembaga, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, C. Corporate Social Responsibility badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, atau pihak lain. D. Bantuan modal usaha badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. E. Dana hibah, dan atau F. Lembaga filantropi. 2. Persiapan yang perlu dilakukan oleh KUPS sebelum mengakses peluang permodalan meliputi A. Menyediakan dokumen legalitas KUPS, B. Menyediakan dokumen RKPS dan RKT. C. Menyediakan dokumen pendukung lain seperti buku rekening atas nama KUPS, nomor pokok wajib pajak dan lain-lain. D. Lokasi areal usaha tidak sedang berkonflik, dan E. Usaha produk ataupun jasa sudah beroperasi. Paragraf 5. Kerjasama pengembangan usaha. Pasal 72 Kerjasama pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 1, huruf D meliputi A. Kerjasama usaha, dan B. Kerjasama para pihak. Pasal 73 Kerjasama usaha perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf A dilakukan berdasarkan prinsip A. KUPS sebagai pelaku utama dalam usaha, bukan hanya sebagai objek, dan B. Kesetaraan, keadilan, kesepakatan, saling menguntungkan. Lokal spesifik, kepercayaan, transparansi, partisipasi dan kelestarian. Pasal 74 Mitra usaha dalam kerjasama usaha perhutanan sosial dengan para pihak antara lain A. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta. B. Perguruan tinggi, C. Koperasi, D. Badan usaha milik desa. E. Lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, F. Kelompok masyarakat lainnya, dan atau G. Perorangan. Pasal 75, 1. Calon mitra usaha perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 harus memenuhi persyaratan paling sedikit A. Mempunyai legalitas usaha, B. Mempunyai usaha pokok, C. Mempunyai kompetensi teknis usaha yang akan dimitrakan, D. Mempunyai pasar yang kuat, E. Mempunyai komitmen jangka panjang dengan masyarakat dengan pola agroforestry, silvopastura, agrosilvopastura, dan atau silvofishery. F. Siap menjalankan prinsip keseimbangan sosial, ekologi dan ekonomi. G. Siap melakukan transfer pengetahuan, keterampilan, dan manajemen, dan H. Menyediakan pembiayaan usaha. 2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, calon mitra usaha perhutanan sosial harus memenuhi ketentuan A. Bagi calon mitra usaha dari perorangan mempunyai rekening koran. B. Bagi koperasi setempat, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta harus mempunyai laporan keuangan paling sedikit 2
2 tahun terakhir dengan kategori baik, dan C. Bagi calon mitra dari pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan harus mempunyai rencana kerja usaha 10 tahunan dan RKT yang sudah disahkan. Pasal 76, 1. Kerjasama pengembangan usaha dilakukan dengan cara A. Mitra usaha mengajukan permohonan kerjasama usaha kepada KPSK-UPS. B. KPSK-UPS meminta persetujuan dari Kepala UPT, dan C. KPSK-UPS dan mitra usaha membuat naskah kerjasama usaha. 2. Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C disampaikan kepada A. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan dengan tembusan Kepala UPT setempat, jika mitra usahanya berasal dari badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi setempat, kelompok masyarakat lainnya dan perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan B. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala UPT setempat, jika mitra usahanya berasal dari pengelola kawasan hutan, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta dan penanaman modal asing, lembaga donor. Pasal 77, 1. Naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 2, paling sedikit memuat A. Identitas pengelola mitra usaha KPSK-UPS. B. Dasar perjanjian. C. Maksud dan tujuan. D. Persyaratan. E. Ruang lingkup dan pola atau skema kerjasama. F. Peta lokasi dan luas areal yang dikerjasamakan. G. Jenis kegiatan. H. Hak dan kewajiban. I. Jangka waktu. J. Sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan hasil kesepakatan. K. Pendanaan operasionalisasi pemanfaatan hutan. L. Mekanisme pelaporan. M. Perpanjangan dan pengakhiran kerjasama. N. Penyelesaian sengketa. Dan O. Keadaan kahar atau force majeure. 2. Naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 78, 1. Naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 berakhir apabila A. Telah kadaluarsa atau lewat waktu. B. Para pihak bersepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama. C. Dinyatakan berakhir atau batal oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau D. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dicabut. 2. Berakhirnya naskah kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B tetap mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban. 3. Berakhirnya perjanjian kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dituangkan dalam surat kesepakatan bersama pengakhiran perjanjian kerja sama usaha. Pasal 79 Pelaku kerja sama usaha perhutanan sosial wajib A. Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan. B. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Melaksanakan sistem silvikultur. D. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama. E. Memberi tanda batas areal kerjasama. F. Membayar kewajiban penerimaan negara bukan pajak kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Melakukan kegiatan sesuai perjanjian kerjasama usaha. H. Mempertahankan fungsi hutan. Dan I. Menjaga stabilitas dan kohesi sosial masyarakat. Pasal 80, 1, dalam melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 KPSK-UPS dapat bekerja sama dengan A. Kementerian, lembaga. B. Organisasi perangkat daerah. C. Lembaga swadaya masyarakat. Dan D. Swasta, badan usaha milik swasta. 2. Kementerian, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A berperan sebagai A. Penyedia informasi dukungan program, kegiatan. B. Penyedia sarana prasarana produksi. C. Pengembangan komoditas atau produk. D. Akses permodalan. Dan, atau E. Akses pasar. 3. Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B berperan sebagai A. Penyedia informasi dukungan program, kegiatan. B. Penyedia sarana prasarana produksi. C. Pengembangan komoditas atau produk. D. Fasilitasi akses permodalan. Dan, atau E. Akses pasar. 4. Lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
1. Huruf C berperan sebagai A. Pendamping, B. Penyedia informasi dukungan program kegiatan, C. Penyedia sarana prasarana produksi, D. Pengembangan komoditas atau produk, E. Akses permodalan, dan, atau F. Akses pasar. 5. Swasta, badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf D berperan sebagai penyedia modal dan off-taker. 6. Kerjasama para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dapat difasilitasi oleh A. Direktur Jenderal, B. CDK, C. Pendamping, dan, atau D. Pokja PPS. 7. Kerjasama para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dituangkan dalam rencana aksi pengembangan usaha yang disepakati para pihak. 8. Rencana aksi kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 7, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 81 Kerja sama para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 huruf B dapat dilakukan dalam bentuk A. Pendampingan teknis dan kelembagaan, B. Fasilitasi permodalan, C. Fasilitasi pemasaran, dan, atau D. Kerjasama operasional. Pasal 82, 1. Kerjasama pendampingan teknis dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf A berupa A. Pelatihan kewirausahaan, B. Studi banding kegiatan usaha, dan, atau C. Peningkatan kelembagaan menjadi badan usaha. 2. Fasilitasi permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf B berupa A. Bagi hasil, dan, atau B. Hibah. 3. Dalam melaksanakan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, mitra usaha dapat memberikan penyertaan modal berupa uang atau sarana prasarana dengan nilai maksimal 50% dari modal pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 4. Dalam melaksanakan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, mitra usaha memberikan bantuan modal usaha kepada pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan kepada pemberi hibah. 5. Fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf C meliputi A. Mitra usaha sebagai off-taker yang membeli produk dari KPSK-UPS. B. Mitra usaha mendapatkan komisi dari produk KPSK-UPS yang dijual. C. Pendampingan teknis pemasaran oleh mitra usaha, dan D. Penjualan non-profit yang dilakukan oleh mitra usaha. 6. Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 huruf D merupakan bentuk kerjasama yang dimulai dari kegiatan pendampingan teknis dan kelembagaan, permodalan sampai dengan pemasaran. Bagian keempat pelaporan pasal 83, 1. Pelaporan dilakukan oleh KPSK-UPS yang dapat difasilitasi oleh pendamping dan diketahui oleh kepala CDK setempat. 2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan paling sedikit 1 tahun 1 kali. 3. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan secara elektronik dan, atau manual kepada Direktur Jenderal. 4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 4 Pendampingan perhutanan sosial pada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Bagian ke-1 Umum Pasal 84, 1. Pendampingan perhutanan sosial pada KHDPK dilakukan oleh A. Pendamping pemerintah pada KHDPK, B. Penyuluh kehutanan aparatur sipil negara, dan, atau C. Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. 2. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A melakukan kegiatan pendampingan sebelum, pra dan sesudah, pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 3. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C di samping sebagai pendamping berperan sebagai pembina pendamping pemerintah pada KHDPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Bagian kedua Kriteria dan penetapan pendamping Pasal 85. 1. Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat 1 huruf A harus mengikuti pengembangan kompetensi perhutanan sosial yang dilaksanakan oleh UPT setelah ditetapkan sebagai pendamping. 2. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1
harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan perhutanan sosial. 3. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditugaskan pada kegiatan kementerian difasilitasi pendanaannya oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan. 4. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat menerima biaya operasional dan/atau areal kelola percontohan perhutanan sosial pada KPS. 5. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditugaskan sampai dengan akhir masa daur dan dapat diperpanjang. Pasal 86 pendamping sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ditetapkan oleh Kepala UPT, bagian ketiga pengembangan kompetensi pendamping. Pasal 87, 1, UPT melakukan pengembangan kompetensi pendamping pada KHDPK terhadap pendamping yang sudah ditetapkan. 2. Pengembangan kompetensi pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa A. Pelatihan, B. Bimbingan teknis, C. Forum diskusi, D. Peningkatan kompetensi, atau E. Kegiatan lainnya. 3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan/atau para pihak. 4. Dalam hal pendampingan pada kegiatan penatausahaan hasil hutan pada perhutanan sosial, Kepala UPT dapat mengusulkan pendamping untuk memiliki kompetensi tenaga teknis pengelolaan hutan, GANISPH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88, 1, pendamping sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1, mempunyai tugas A. Memfasilitasi pembentukan lembaga, kelompok tani, koperasi. B. Memfasilitasi usulan pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. C. Memfasilitasi penguatan kelembagaan KPS. D. Memfasilitasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan PNBP. E. Memfasilitasi pemutakhiran perkembangan KUPS melalui GOKUPS, dan/atau F. Memfasilitasi pelaporan perkembangan KUPS pada setiap akhir tahun kepada Direktorat Jenderal. 2. Pendamping pemerintah pada KHDPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Melakukan kegiatan pemanfaatan dan perlindungan aset badan usaha milik negara bidang kehutanan. Bagian keempat kegiatan pendampingan pasal 89 pendampingan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dilakukan melalui kegiatan A. Fasilitasi pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. B. Fasilitasi transformasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dan/atau C. Fasilitasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. Pasal 90, 1, fasilitasi kegiatan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 huruf C dilakukan melalui tahapan A. Pendampingan tahap awal. B. Pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan. C. Pendampingan kerjasama. D. Pendampingan akses permodalan. E. Pendampingan akses pasar. F. Pendampingan pengelolaan pengetahuan, dan G. Pendampingan pemantauan dan evaluasi. 2. Pendampingan tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan melalui kegiatan A. Sosialisasi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. B. Pendataan potensi areal perhutanan sosial. C. Identifikasi potensi dampak lingkungan. D. Penguatan kelembagaan, dan E. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 3. Pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan melalui kegiatan A. Fasilitasi dan bimbingan teknis dalam penandaan batas pada ruang kelola persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. B. Pembuatan dan penandaan ruang atau zonasi, dan C. Penyusunan RKPS dan RKT. 4. Pendampingan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan melalui kegiatan A. Fasilitasi kerjasama dalam rangka penguatan kelembagaan dan tata kelola kawasan. B. Fasilitasi kerjasama dalam peningkatan kapasitas SDM, KPS dan KUPS, untuk penelitian sumber daya kawasan, dan C. Fasilitasi kerjasama dalam rangka pengembangan usaha.
5. Pendampingan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf D dilakukan melalui kegiatan A. Fasilitasi penyediaan informasi peluang akses permodalan usaha, dan B. Fasilitasi akses permodalan. 6. Pendampingan akses pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E dilakukan melalui kegiatan A. Membuat daftar produk unggulan hasil perhutanan sosial. B. Menyiapkan informasi pasar melalui media elektronik, media sosial, dan C. Membangun jejaring dengan para pihak terkait. 7. Pendampingan pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf F dilakukan melalui kegiatan pendokumentasian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan, publikasi, diseminasi pembelajaran melalui media elektronik cetak kepada para pihak. 8. Pendampingan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf G dilakukan melalui kegiatan pemantauan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan RKPS, perubahan yang terjadi, hambatan, dan tantangan. Bagian kelima pengawasan pendamping pasal 91. 1. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendampingan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi. 3. Direktur Jenderal menugaskan Kepala UPT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendampingan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. 4. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dilakukan melalui pengamatan dan penilaian terhadap pemenuhan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 88. 5. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Kepala UPT dapat melibatkan Dinas Provinsi, CDK, atau Pokja PPS. 6. Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan secara manual atau elektronik melalui aplikasi yang ditetapkan. 7. Kepala UPT melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal. 8. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 7, dijadikan dasar perpanjangan surat keputusan Direktur Jenderal atau Kepala UPT mengenai penetapan pendamping. Bab 5 Pemanfaatan aset badan usaha milik negara bidang kehutanan yang ditetapkan sebagai areal perhutanan sosial bagian ke-1 jenis aset pasal 92. Aset badan usaha milik negara bidang kehutanan diklasifikasikan menjadi A. Aset lancar berupa barang persediaan. B. Aset tetap, meliputi 1. Peralatan dan mesin. 2. Gedung dan bangunan. 3. Jalan, irigasi dan jaringan. 4. Tanaman, dan 5. Aset tetap lainnya, dan C. Aset lainnya. Bagian kedua pemanfaatan aset pasal 93. 1. Aset badan usaha milik negara bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 yang berada di areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara bidang kehutanan dan pemegang persetujuan perhutanan sosial. 2. Aset badan usaha milik negara bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf B angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 5 dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam hal aset badan usaha milik negara bidang kehutanan pada KHDPK yang belum mendapat persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, aset menjadi tanggung jawab badan usaha milik negara bidang kehutanan dan kementerian. 4. Aset tetap berupa tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf B angka 4 dimanfaatkan badan usaha milik negara bidang kehutanan sampai dengan akhir masa daur. 5. Pemanfaatan aset tanaman belum masak tebang dilakukan melalui kerjasama sesuai ketentuan badan usaha milik negara bidang kehutanan setelah mendapat persetujuan menteri. 6. Pemanfaatan aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 6 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian bagian ke-1 Pembinaan. Pasal 94. 1. Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menugaskan Direktur Jenderal. 3. Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal menugaskan Kepala UPT.
4. Kepala UPT dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dapat melibatkan A. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, B. CDK, C. Pokja PPS, dan atau D. Pendamping, sesuai dengan kewenangannya. Pasal 95 Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. Pasal 96, 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 dan pasal 95 diberikan kepada A. Pemegang persetujuan pengelolaan HD, B. Pemegang persetujuan pengelolaan HKM, C. Pemegang persetujuan pengelolaan HTR. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan untuk memberikan bantuan fasilitasi terhadap A. Pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dan penetapan hutan adat. B. Penyelesaian konflik sosial dan tenurial pengelolaan perhutanan sosial. C. Penataan areal dan pengelolaan kawasan. D. Penyusunan perencanaan pengelolaan perhutanan sosial, dan atau E. Pengembangan usaha perhutanan sosial, bagian kedua pengawasan. Pasal 97, 1. Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK. 2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menugaskan Direktur Jenderal. 3. Untuk membantu pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Direktur Jenderal menugaskan Kepala UPT. 4. Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Kepala UPT dapat melibatkan organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, CDK, Pokja PPS, dan atau pendamping sesuai dengan kewenangannya. 5. Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 4, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada A. Gubernur, dan B. Bupati, Wali Kota, Pasal 98, 1. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 dilaksanakan kepada A. Pemegang persetujuan pengelolaan HD, B. Pemegang persetujuan pengelolaan HKM, dan C. Pemegang persetujuan pengelolaan HTR. 2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi. A. Pemenuhan hak, B. Pemenuhan kewajiban, dan C. Kepatuhan terhadap larangan dan ketentuan dalam pengelolaan perhutanan sosial. 3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun. 4. Dalam hal pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Penyampaian laporan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 5, dapat dilakukan secara manual atau elektronik. 6. Laporan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bagian ketiga pengendalian pasal 99, 1. Menteri melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dalam bentuk evaluasi. Pasal 100, 1. Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat 2, Menteri menugaskan Direktur Jenderal. 2. Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Direktur Jenderal membentuk dan menugaskan tim yang terdiri atas unsur A. Direktorat Jenderal Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, B. Unit Eselon I terkait, C. UPT, D. Pemerintah daerah, E. Organisasi perangkat daerah provinsi, F. CDK setempat, G. Pokja PPS, dan atau H. Unsur lain yang terkait. Pasal 101, 1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 dan pasal 100 dilaksanakan terhadap A. Pemegang persetujuan pengelolaan HD, B. Pemegang persetujuan pengelolaan HKM, dan C. Pemegang persetujuan pengelolaan HTR. 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan untuk menilai
A. Pemenuhan hak. B. Pemenuhan kewajiban. C. Kepatuhan terhadap larangan, dan D. Kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. 3. Dalam hal penilaian evaluasi ditemukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam jangka waktu 5 tahun. Pasal 102, 1. Evaluasi pada kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat 2 huruf D meliputi aspek A. Administrasi, B. Ekologi, C. Sosial, dan D. Ekonomi. 2. Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Ketersediaan dokumen legalitas berupa surat keputusan dan peta. B. Ketersediaan dokumen perencanaan kegiatan perhutanan sosial, dan C. Ketersediaan dokumen kegiatan. 3. Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Mempertahankan status dan fungsi kawasan hutan. B. Perbaikan tutupan lahan. C. Keanekaragaman hayati terjaga atau meningkat, dan D. Perbaikan kondisi hidrologis. 4. Aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi A. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota. B. Penguatan kelembagaan yang akuntabel dan transparan. C. Perubahan perilaku pengurus dan anggota. D. Resolusi konflik. E. Kesetaraan gender. F. Keterwakilan para pihak khususnya kelompok perempuan, pemuda dan kaum marginal. G. Kontribusi pemegang persetujuan terhadap desa, masyarakat sekitar. H. Dukungan para pihak terhadap pelaksanaan perhutanan sosial, dan I. Kegiatan inovatif dalam pengelolaan perhutanan sosial. 5. Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi A. Tata kelola sumber daya hutan. B. Tata kelola hasil hutan kayu. C. Tata kelola hasil hutan bukan kayu. D. Tata kelola jasa lingkungan, dan atau E. Kapasitas untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan akses pada lembaga keuangan dan pasar. Pasal 103, 1. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dilakukan dengan metode A. Studi literatur, B. Diskusi kelompok terfokus focus group discussion, dan C. Pemeriksaan lapangan. 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tahapan A. Persiapan, B. Pelaksanaan evaluasi, C. Pengolahan dan analisis data, D. Penyusunan berita acara, dan E. Pelaporan. 3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai bahan masukan untuk penetapan dan penyempurnaan kebijakan pengelolaan perhutanan sosial. 4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Pasal 104, 1. Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat 2 menuangkan hasil evaluasi dalam bentuk berita acara untuk setiap unit pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. 2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada menteri atau gubernur sesuai kewenangannya dengan tembusan kepada A. Menteri atau gubernur, B. Bupati, wali kota, C. Organisasi perangkat daerah provinsi bidang kehutanan, D. UPT, dan E. CDK setempat. 3. Penyampaian laporan pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan secara manual atau elektronik. 4. Berita acara hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. 5. Laporan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Bab 7 Pendanaan Pasal 105 1. Pendanaan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK bersumber dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara, B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau C. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 2.
Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C dilakukan melalui penyaluran dana bergulir dan dana program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8 Ketentuan Peralihan Pasal 106, 1. Pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial yang sudah terbit dan berada pada areal KHDPK dinyatakan tetap berlaku dan disesuaikan dengan peraturan menteri ini. 2. Permohonan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial yang berada pada areal KHDPK yang sedang berproses dilakukan dengan prosedur dan persyaratan sesuai dengan peraturan menteri ini. 3. Naskah kesepakatan kerja sama pemegang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dengan badan usaha milik negara bidang kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan naskah kesepakatan kerjasama berakhir. Pasal 107, 1. Pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan yang sudah terbit dan berada di luar KHDPK bertransformasi menjadi kemitraan kehutanan perhutani produktif antara badan usaha milik negara bidang kehutanan dengan entitas bisnis kelompok masyarakat yang berbadan usaha dan berbadan hukum. 2. Naskah kesepakatan kerjasama pemegang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dinyatakan masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Aset KPS yang berada dalam areal pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan pada areal badan usaha milik negara bidang kehutanan tetap dipelihara dan dijaga oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan dan KPS sampai ditetapkan menjadi kemitraan kehutanan perhutani produktif. 4. Areal pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan yang ditetapkan sebagai bagian dalam areal badan usaha milik negara bidang kehutanan tidak mengurangi capaian perhutanan sosial. Pasal 108, 1. Transformasi pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan menjadi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK tidak menghilangkan kewajiban pemegang persetujuan kepada pihak ketiga sampai kewajiban berakhir. 2. Transformasi izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial menjadi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Pada KHDPK tidak menghilangkan kewajiban pemegang persetujuan kepada pihak ketiga sampai kewajiban berakhir. 3. Transisi kelembagaan pengelolaan perhutanan sosial pada KHDPK dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh kementerian dan badan usaha milik negara bidang kehutanan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. 4. Pendamping yang berasal dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang sebelumnya berperan sebagai pendamping KPS pasca pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial tetap menjalankan tugasnya sampai surat penetapan berakhir. 5. Pendamping yang sudah berakhir penugasannya sebagaimana dimaksud pada ayat 4, berubah peran menjadi pendukung pendamping pemerintah pada KHDPK di bawah koordinasi UPT. 6. Lembaga masyarakat desa hutan yang sudah memperoleh pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan dan berada pada KHDPK bertransformasi menjadi KPS. Bab 9 Ketentuan penutup Pasal 109 pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P39, MENLHKSETJENKUM, tanggal 1 Juni tahun 2017 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 899, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 110 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari tahun 2023 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, TTD, Siti Nurbaya diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari tahun 2023 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, TTD, YASONNAHLAOLY Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 187 salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, TTD, Supardi.